dengan waktu asar nih, wal asr, demi waktu asar, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Orang Malaysia sama dikasih waktunya 24 jam. Orang Indonesia sama tetap 24. Orang Pulau Sangiang sama dikasih waktunya 24 jam. Dalam bapak dikatakan al-waktu kasai, waktu ini seperti pedang. Subhanallah hadirin. Semua manusia kata Allah dalam keadaan rugi. Tak ada yang untung. Semua rugi. Yang hari ini, sore hari ini bisnisnya dapat untung, tangkap ikan dapat sehari ini 5 juta. Tak ada apa-apa. Orang bawa kapal motor antarkan panci belanga tadi, masya Allah. Biasanya antarkan orang satu kali jalan 750 ribu. Tak ada apa-apa. Semuanya rugi. Illal ladzina aman, kecuali orang yang punya iman. Masya Allah, iman ini begitu hebat, begitu penting, begitu dahsyatnya. Kalau Allah iman ini Allah letakkan di atas gunung yang paling tinggi, orang naiknya dengan pincang seperti saya ini, tangannya bengkok, ditaruh di atas gunung yang paling tinggi dalam keadaan terjal, batu-batu kerikil. Maka orang datang ke sana untuk mendapatkan ini iman. Apabila iman ini ditaruh di lautan yang paling dalam, di situ ada ikan hiu, ada ikan lumba-lumba segala macam, ada buaya. Maka orang datangkan ke situ untuk mendapatkan ini iman. Masya Allah. Di atas ditaruh di kobaran bara api yang menyala-nyala, hadirin yang mulia. Kalau di situ diletakkan iman, maka orang akan memasukinya ke dalam api itu. Illal ladzina aman. Baru itu dapat untung sedikit. Belum sempurna hadirin yang mulia. Karena di situ masih ada setelah punya iman ini Allah sendiri bersumpah wa amilu sholihan. Sudah punya iman harus punya amal. Di situ ada waw, kalau dalam bahasa ngaji kitabnya ini waw atau iktisol. Wawnya ini harus berketerusan, harus bersambung. Jadi sudah iman baru punya amal soleh. Nah, baru itu tak rugi. Itu pun masih rugi juga sesungguhnya karena masih ada tambahannya itu. Wa amilu sholihat wa tawassaw bil haq. Nah, selalu disambung lagi, udah punya iman, punya amal, dia buat wa tawassaw bil haq. Saling menasehati dalam perkara kebenaran. Ini hadirin, saling mengajak dalam kebenaran, mengingatkan dalam perkara kebenaran. Nah, ini. Yang keempatnya masih ada waw lagi di situ, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ingatkan dalam apalagi dah ini, masya Allah, baru datang sudah ditemu, tak ada kerjanya, mereka datang ke tempat ini, nyari apel dia, mukanya sudah macam, sudah kecut, salam pun tak dapat. Kita kadang-kadang ucapkan salam, mereka diam saja. Tapi tak usah khawatir. Barang siapa yang mengucapkan salam tak dijawab, maka malaikat yang menjawab. Masya Allah. Allah, tenang saja. Allah. Kenapa anda kita buat dakwah? Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih di dalam kitabnya, kalau Allah, Masya Allah, Al-Quran itu tak turun 30 juz, cukuplah ini saja ayat. Masya Allah. Iman, amal soleh banyak, silaturahmi amal soleh, bersedekah amal soleh, sholat amal soleh, haji pun amal soleh, sudah mencakup. Setelah dakwah juga amal soleh, semuanya sudah cukuplah. Masya Allah. Ini dengan surat Al-Asr. Demi. Maka baginda Nabi bagi tahu hadirin yang mulia, masya Allah, kita bisa sholat asar berjamaah. Kata baginda Nabi, man sholal bardain dakhala jannah. Man shol, barang siapa yang sholat, masya Allah, di dua waktu dingin, masya Allah, pasti kalau menurut ilmu
dakwah ini fi'il madi, artinya sudah, pasti masuk surga. Allah, kita masih hidup pasti masuk surga. Orang yang salat asar masal. Kapan itu di dua waktu dingin? 4 madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki telah sepakat bahwa di dua waktu dingin itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Sholat subuh ini waktunya dingin, ngantuk, capek, enaknya kelon, masya Allah. Dingin waktunya, lagi masya Allah, lagi enak-enak tidur, suruh bangun. Nah sekarang kenapa saat-saatnya dikatakan waktu dingin? Ada orang ambil degan, waktunya tanggung, belum selesai nih, besok ada order banyak. Ambil kelapa, tanggung waktunya, masya Allah. Lagi berkebun, lagi dombanya belum datang, carilah, masya Allah. Tanggung waktunya. Kadang-kadang asal tertinggal, masya Allah. Ini penting. Di dua waktu ini pasti masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah semudah itu hadirin? Bisa sholat asar berjamaah, bisa sholat subuh berjamaah, masya Allah. Bisa ngajak-ngajak. Nah, iman tadi. Semua orang di Pulau Sangihe ini punya iman. Ya Allah yang Islam, cuma imannya kecil, makanya belum bisa datang ke masjid. Kecil banget. Kalau iman ini diibaratkan air, kata ulama, seperti air setetes air. Kalau setetes air diteteskan di nampan, di kuali itu dicanci, tak ada gunanya. Masya Allah, ini air. Tapi kalau air ini ada segelas, masya Allah, ada air dingin dimasukin di situ satu gelas, kita bisa jadi pelepas dahaga. Suasana panas, haus, masya Allah, habis kerja beres-beres, anai-anai banyak, lelah, kasih air satu gelas, kasih es lagi, baru sedap. Ada manfaatnya. Kalau air ini satu gelas. Kalau bagaimana kalau air ini satu ember, bisa buat wudhu. Masya Allah. Kalau air ini sekolah, kata ulama, bisa buat mandi, bisa buat cuci pakaian. Masya Allah. Bagaimana kalau air ini selautan? Semua itu di depan kita. Motor bisa berlabuh, bisa berjalan, orang bisa jalan dari Paku ke Pulau Sangihe. Airnya banyak. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau orangnya ada imannya, kalau kecil tak manfaat buat dia, lemah. Sholat pun tak bisa. Kalau ditanya yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih makan siapa? Allah. Tapi dipanggil sama Allah, tak kenal dia sama suaranya azan. Kang Hendi ini bertahun-tahun Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar sendiri sama Pak Ustadz, sama yang dekat-dekat. Kadang-kadang yang dekat juga tak datang. Karena lemah iman. Itu tidak semudah itu, maka iman ini harus diupayakan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara iman. Iman ini begitu pentingnya. Begitu orang punya iman, segala bisa sholat walaupun sendiri di rumah. Kalau seember, bisa ajak orang lain salat ke masjid, masya Allah. Bisa anak keluarganya yang lagi bawa juga ke masjid. Kalau imannya tapi kalau imannya lebih dahsyat lagi, orang Malaysia pun datang ke Pulau Sangihe ngajak-ngajak orang beriman. Masya Allah, ini imannya kuat. Mereka telah korbankan harta, diri, dan waktunya. Maka untuk mendapatkan iman ini tidak semudah itu. Satu orang waliullah sebelum jadi wali, dia telah minta iman. Ya Allah, minta iman di dalam kamarnya. Ya Allah, beri saya hidayah. Ya Allah, beri saya hidayah. Ya Allah, beri saya iman. Ya Allah. Maka Allah kirim malaikat berjalan di atap rumahnya. Geruduk. Lewat lagi. Geruduk. Siapa dia? Saya. Siapa kamu? Lagi ngapain kamu di situ? Saya lagi mencari onta yang hilang. Onta yang hilang, goblok kamu. Tolol katanya. Nyari onta yang hilang di atas rumahku. Rumahnya saya. Hei Ibrahim, kamu lebih blow on lagi katanya, nyari hidayah di dalam kamar. Ini gak bisa diri. Jadi begitu gara-gara itu malaikat bilangnya bahwa cari onta yang hilang di atas rumahnya dia, nah kamu nyari hidayah kok di dalam kamar. Berangkat. Kalau itu pagi pecut dia kudanya bawa makanan. Nah, begitu dia lari kudanya itu, begitu dia telah mau buka ini makanan, ada seekor burung.
Burung apa tuh? Burung ayam-ayaman. Set gitu disambar kayak kobra gitu aja. Allah, set gitu kan. Dibawa kabur sama burung. Maka dikejarnya dia. Dikejar. Ternyata itu makanan yang mau dimakan Ibrahim bin Azam rahmatullah alaih diberikan kepada seorang yang telah dirampok, diikat tangannya, diikat kakinya, dilemparkan dari atas, nyangkut di atas pohon, maka dia sudah seminggu dikasih makan sama dia. Subhanallah. Inilah Allah Khalik, Allah Malik, Allah Raji. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memelihara dia. Oh, ternyata inilah Allah Raji. Allah yang mau memberikan itu. Maka suatu ketika juga pernah Nabi Sulaiman alaihissalam telah melihat seekor burung telah bawa makanan. Hei burung, mau kemana kamu? Saya mau membawa makanan ini. Rezeki siapa itu makanan? Masya Allah. Ditanya sama Sulaiman. Ini rezekinya seekor cacing yang buta di bawah air. Allah. Matanya buta. Manalah mungkin katanya kamu bisa bawa itu makanan untuk seekor cacing di bawah air, cacingnya pun buta. Apa kamu bisa berenang ke dalam air itu? Oh Sulaiman, kamu akan lihat kehebatan-kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah ini adalah pemberi rezeki. Allah, maka dikejar sama Sulaiman. Begitu sudah dekat pinggir kali, Allah, maka burung telah jatuhkan itu makanan. Begitu dijatuhkan ini makanan di daratan, belum sampai ke air, maka datanglah gerombolan semut. Hei semut, ini rezekinya cacing yang buta, kata burung. Allah, telah saya tanya, cacing yang buta di bawah air. Masya Allah. Hei Sulaiman, kata semut-semut, kamu belum tahu kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Kami hendak bawa ini makanan. Maka begitu telah bawa ini rombongan semut, begitu dekat air danau tuh dijatuhkan Allah makanan. Maka datang seekor ikan menghampiri dia. Ikan apa tuh yang semalam kita makan tuh? Allah. Kerapu. Kerapu. Hei kerapu, kenapa katanya kamu ambil itu makanan? Itu rezekinya seekor cacing yang buta di dalam tanah, di atasnya air. Hei Sulaiman, kata ikan, ini akan saya bawa, katanya rezekinya ekor cacing yang buta ini saya bawa. Begitu dilihat, nampak ikannya di pulau yang ini saking beningnya itu lautan, danaunya, rawanya bening. Nah, subhanallah, ini kayak di Amazon aja kata dia. Subhanallah, begitu dia bawa, ada cacing yang matanya masih melek. Allah, hei cacing, kenapa kamu ambil? Katanya itu kamu kan matanya ngelihat, kata Sulaiman. Ini punya yang matanya buta. Hai Sulaiman, kamu akan lihat kehebatannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya kepada dia dengan cara pun begitu mampu. Akulah yang akan membawanya. Begitu telah dibawanya, ketemu cacing yang buta keluar daripada sarangnya, hadirin yang mulia. Lalu dimakanlah itu cacing. Makanannya dari matanya yang nampak, hadirin. Inilah rezeki. Maka jangan takut Reja. Reja ini tak bawa uang tapi makanannya yakin gemuk. Sekarang dulu kurus tinggal tulang ini. 40 hari tak bawa uang, makan sama jemaah Sulawesi. 40 hari di Merak lagi, makan terus dia. Tak habis-habis, makan lagi. Tidur lagi, terus tidur, makan, tidur. Allah. Suruh tahajud. Tidur lagi, hadirin yang mulia. Allah, ini Reja. Dikasih rezekinya, dikirim dari saudara kita di Pulau Sangiang lagi. Ada ikan di Pulau Sangiang. Maka seekor ikan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan juga satu malaikat untuk menghantar itu ikan kerapu itu. Ketika Allah menciptakan ikan itu untuk Reja, itu diciptakan juga satu malaikat tuh untuk kontrol dia dari kecil sampai menjadi besar. Di Pulau Sangiang dimakan sama Reja. Allah, berapa biji yang dimakan sama kamu tuh ikan-ikan? Banyak. Oh, jadi malaikat, berapa malaikat ciptakan buat ngontrolnya Reja ini untuk diberikan sama Reja. Ini hadirin yang mulia. Jadi Allah ini benar-benar hebat, Allah Roji. Begitu juga ketika seekor cecak ini suruh diam di lampu, suruh zikir aja sama Allah. Ini orang-orang Malaysia kerjanya zikir, makannya enak terus. Allah, telur dikirim lagi, belanga dikirim lagi dari pasar Anyar. Semua dikirim, fasilitas dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cecak.
Allah janjikan kepada dia, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqu. Benar. Hei cecek, kamu zikir aja kepadaku, kata Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Telah bertasbih Allah itu cecek, semua makhluk, obra semua kepada Allah semua. Maka dikirim rezekinya yang terbang-terbang, hadirin yang mulia. Allah yang terbang-terbang tak punya sayap, dia diam saja di hadapan. Subhanallah. Begitu juga kucing tuh, kita lihat. Tadi saya lihat juga di rumahnya Pak Muhid sana masih ada kucing. Orangnya di Jawa sana, hadirin yang mulia, tapi kucingnya ngancel-ngancel, dia lari-lari masih kencang. Berarti masih makan dia, hadirin yang mulia. Padahal yang punyanya tak kasih dia makan. Makanannya ikan lagi, tak pernah dia bawa sampan, tak pernah ke laut, tak pernah dia bawa pancing, tak pernah bawa tumbak dia. Allah makanannya ikan. Subhanallah. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah juga ketika Nabi Musa diperintahkan sama untuk dakwah nih, pentingnya ini dakwah nih, untuk hebatkan iman. Untuk apa sih dakwah kayak kita dari Malaysia, dari mana-mana ini? Untuk menghebatkan imannya dia itu tadi. Karena Allah punya janji. Maka orang yang buat dakwah imannya pasti kuat. Maka keimanannya ini akan bertambah. Apalagi dari Malaysia, udara yang dia lewati, gunung yang dia lewati, lautan yang dia seberangi, ikan-ikan menjadi saksi, dia bicara, Masya Allah, mendoakan pohon-pohon, daun-daun yang ada di samping yang ini, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, berikan dia, jadikan asbab hidayah orang seluruh alam, ya Allah. Jadi Masya Allah, ini dengan dakwahnya yang mulia, idhab ila Fir'aun, kata Allah, hei Musa, datang kamu kepada Fir'aun tuh. Fir'aun ini Masya Allah, orangnya pernah mengaku Tuhan. Subhanallah. Orangnya pernah mengaku Tuhan, mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kumpul orang-orang di Mesir waktu itu. Maka dia katakan, hei manusia, Allah, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ini iblis saja takut, hadirin yang mulia. Iblis saja takut, lari on. Saya gak pernah katanya suruh-suruh kamu ngaku Tuhan. Saya aja kagak berani, kok kamu berani ngaku Tuhan. Gila tuh Firaun tuh. Lari tuh iblis tuh. Karena di sini iblis menurut Malaysia itu ikan digesek. Saya bilang ikan iblis itu apa? Tak ada ikan digesek, ikan iblis. Allah. Saya pikir ikan iblis. Lari tuh iblis. Allah. Lari on, saya kagak pernah katanya suruh-suruh ngaku Tuhan. Saya aja kagak berani loh. Subhanallah. Tapi ini Musa disuruh datang. Maka Musa ini, ya Allah, bagaimana istri saya? Bagaimana kambing-kambing saya? Bagaimana domba-domba saya? Siapa yang ngurus? Anak saya lagi, istri saya lagi hamil. Maka waktu itu, hei Musa, pukul itu batu di depan kamu. Allah. Maka Musa ini tak pernah pikir-pikir lagi, langsung dipukul itu batu. Ternyata masih ada batu lagi. Maka perintahkan lagi, dipukul lagi, yang kedua kali dipukul lagi, ada batu lagi. Begitu dipukul yang ketiga, ternyata ada seekor ulat yang lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa zikirnya? Dengarkan oleh kamu wahai Musa. Subhana man yaroni wa ya'rifu makani wa yarjuhu wa la yansani. Dia berzikir kepada Subhana Maryam, Maksudnya Allah, dialah yang menghendaki aku ada di dalam batu. Wa ya'rifu makani, dan dialah Allah yang mengetahui tempat aku ada di dalam batu. Wa yarjuku, dan Allah lah yang memberikan rezeki kepadaku, kata ulat. Wala yang sani, dan dialah Allah tidak pernah lupa kepada saya. Jadi, Masya Allah, maka berangkat. Inilah Allah pemberi rezeki. Jadi kita harus yakin, bukan pekerjaan kita. Ada orang Reja ini kerja kemarin jadi tukang cetak kanstin. Jak, yang mendatangkan rezeki siapa? Ya saya kerjalah, kerja kanstin sama Hawalid. Kalau nggak kerja saya nggak dapat uang. Buktinya masih makan di jamaah Malaysia dia tanpa uang juga. Allah. Begitu dia. Saya bilang kerjaan itu tak datangkan uang. Yang datangkan uang itu Allah. Lah kalau saya nggak kerja tak dapat uang. Buktinya nggak kerja dapat uang. Begitu mau gajian dipecatlah. Hawalidnya kagak ada.
Akhirnya nggak dapat uang, kerjanya nggak dibayar. Ya Cak? Karena jadinya datangkan uang ini Allah sesungguhnya. Kerjaan nggak datangkan uang. Begitu juga sakit. Obat tak pernah menyembuhkan. Yang menyembuhkan ini Allah. Allah. Maka ada orang berobat. Reja sakit darah tinggi, Mang Jimiun sakit darah tinggi, obatnya sama, minumnya sama, waktunya sama, sekali 3 kali. Rejanya mati, Mang Jimiun masih hidup. Jadi obat tak bisa menyembuhkan. Jadi bagaimana dengan dakwah ini kita menyempurnakan iman? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Allah ridho kepada dia dengan dakwah nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan dakwah Allah berjanji, yang barang siapa ya orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida ini adalah bermakna dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi dengan dakwah ini apa kata Allah? Yusli lakum, akan saya perbaiki diri kamu. Imannya diperbaiki ya. Anak kita diperbaiki, istri kita diperbaiki. Yusli lakum a'malakum, amalan-amalan yang dulu jadi pemalas dalam dakwah, sebelum dakwah, setelah dakwah, sholatnya berjamaah di masjid, 5 waktu, mau silaturahmi, mau baca taklim di masjidnya. Allah, ini dengan dakwah. Dia mau berbuat amal dengan ringannya, dengan senang hatinya, dengan keikhlasannya. Sifat-sifat itu datang, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlaknya menjadi baik dengan dakwah. Yusli lakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang masa lalu dan yang akan datang dengan dakwah ini. Allah di dalam kitab Muntahun, apabila kamu buat dakwah, pahalanya mau kibusatan fisabilillah khairum min qiyamil lailatul qadri indal hajaril aswad, kata Nabi. Kamu berdiri saatnya di jalan Allah itu lebih baik kamu daripada sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Subhanallah. Dalam hadis yang lain begitu banyak orang yang berdakwah ini, setiap hari dia dihitungnya puasa, setiap saat dia dihitungnya tahajud, dihitung zikir terus, subhanallah, dihitung silaturahmi, amal-amal